dan menunjukkan alat peraga dan simulasi mitigasi bencana tsunami. Perkenalkan, nama saya Ayu Mujianggraini. Saya Nindya Izatunisa. Saya Najwa Khairuliza. Saya Fauzia. Saya Tiasa Sitiwardananingsi. Ini Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, yang bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah peristiwa alam yang ekstrim dan seringkali tidak dapat diprediksi. Peristiwa ini bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa keterlibatan manusia, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut besar yang terjadi akibat adanya gangguan mendadak di dasar laut, seperti gempa bumi, letusan gunung api, longsor bawah laut, atau tumbukan benda langit yang menyebabkan air laut bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat menimbulkan kerusakan serta korban jiwa di wilayah pesisir. foto pertama, Pak. Tsunami terjadi karena adanya gangguan besar di dasar laut yang menyebabkan perpindahan massa air secara tiba-tiba. Berikut penyebab utama terjadinya tsunami. Yang pertama, gempa bumi bawah laut. Ini adalah penyebab paling umum jika gempa terjadi di dasar laut dan menyebabkan pergeseran lempeng bumi secara vertikal. Air laut akan terdorong ke atas sehingga terbentuk gelombang tsunami. Yang kedua, letusan gunung api bawah laut. Letusan dapat mendorong air laut dengan kuat atau menyebabkan runtuhan material ke laut, sehingga memicu tsunami. Yang ketiga, longsor bawah laut atau longsor di pantai. Pergerakan tanah atau bantuan besar ke laut secara tiba-tiba dapat memindahkan air laut dan menimbulkan gelombang besar. Yang keempat, runtuhan tebing atau gunung ke laut. Jika sebagian daratan runtuh ke laut dalam jumlah besar, air akan terdorong dan membentuk tsunami. Yang kelima, tumbukan benda langit atau meteor. Meskipun sangat jarang, meteor yang jatuh ke laut dapat menyebabkan gelombang tsunami yang sangat besar. Kayak kelihatan semua banget. Bagus. Bagus ya? Lucu.
psikologis, dan perubahan struktur sosial di wilayah terdampak. Sebagian besar tsunami diawali oleh gempa bumi tektonik yang terjadi di bawah laut, khususnya pada zona subduksi, yaitu pertemuan dua lempeng tektonik. Ketika satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya, akan terjadi penumpukan energi. Saat energi tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, terjadilah gempa bumi yang mengakibatkan dasar laut terangkat atau turun secara drastis. Selanjutnya terjadi perpindahan massa air laut. Perubahan mendadak pada dasar laut menyebabkan air di atasnya ikut terdorong ke atas atau ke bawah. Inilah awal terbentuknya gelombang tsunami. Berbeda dengan ombak biasa yang hanya menggerakkan permukaan air, gelombang tsunami menggerakkan seluruh kolam air dari dasar laut hingga permukaan laut. Setelah terbentuk, gelombang tsunami merambat sangat cepat ke berbagai arah di laut lepas, dengan kecepatan bisa mencapai 500 hingga 800 km per jam. Di tengah laut, tinggi gelombang tsunami relatif kecil sehingga sering tidak disadari oleh kapal-kapal yang melintas. Ketika gelombang tsunami mendekati wilayah pantai yang dangkal, kecepatannya menurun, tetapi energi gelombang tetap besar. Akibatnya, tinggi gelombang meningkat secara signifikan. Pada tahap ini, air laut sering kali surut secara tiba-tiba, yang sebenarnya merupakan tanda awal akan datangnya tsunami. Setelah itu, gelombang tsunami menghantam daratan dengan kekuatan besar, membawa air, lumpur, pasir, dan berbagai material lainnya. Dampaknya sangat merusak, meliputi kerusakan permukiman, infrastruktur, lahan pertanian, serta menimbulkan korban jiwa. Selain itu, tsunami juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti hilangnya mata pencaharian, perpindahan penduduk, trauma psikologis. Mitigasi tsunami sebelum bencana. A. Mitigasi struktural. Pembangunan tanggul laut, penanaman hutan mangrove di wilayah pesisir, pembuatan bangunan tahan tsunami di daerah rawan, penyediaan jalur dan tempat evakuasi yang jelas dan aman. B. Mitigasi non-struktural, pemetaan wilayah rawan tsunami, pemasangan sistem peringatan dini tsunami,
early warning system, penyuluhan dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, penyusunan rencana evakuasi keluarga dan komunitas, simulasi atau latihan evakuasi tsunami secara berkala. 2. Mitigasi tsunami saat terjadi bencana. Segera menjauh dari pantai setelah gempa kuat dan lama. Ikuti jalur evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu peringatan resmi jika tanda tsunami sudah jelas. Hindari peringatan resmi jika tanda tsunami sudah jelas. Hindari penggunaan kendaraan jika menyebabkan kemacetan. Tetap tenang dan bantu kelompok rentan, anak-anak, lansia, difabel. Mitigasi tsunami setelah bencana. Menjauhi area terdampak hingga dinyatakan aman. Waspada terhadap tsunami susulan. Melakukan pendataan korban dan kerusakan. Penyediaan layanan kesehatan, air bersih, dan logistik. Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Evaluasi dan perbaikan sistem mitigasi ke depan. Kesimpulannya, tsunami merupakan bencana alam yang tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan sistem peringatan dini serta kesadaran masyarakat. Penataan wilayah pesisir dan perlindungan lingkungan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga lingkungan, terutama kawasan pantai, dengan tidak merusak alam dan melestarikan hutan mangrove. Lingkungan yang terjaga tidak hanya mendukung kehidupan, tetapi juga membantu melindungi manusia dari dampak bencana alam.